Karena saya juga tidak pernah mau gitu ya di dalam kehidupan saya. Saya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu itu yang saya tidak rasakan manfaatnya sendiri. Harus saya rasakan dulu manfaatnya, baru saya ingin melakukan hal itu. Nah, makanya ketika saya mendirikan Fikar School ini, saya membayangkan kalau saya saja jadi muridnya, apakah saya senang sekolah di tempat itu? Itu sampai saya bayangkan gitu. Saya menjadi seorang murid. Nah akhirnya ketika saya mendirikan Fikar School ini, ya kalau boleh jujur, ya itu ala saya gitu. Jadi saya senang ketika di zaman saya sekolah itu nggak diapakan sih sama para pendidik saya. Betul ya, berarti original gitu ya. Benar. Oh, saya senang nih kalau guru-guru saya asik. Kok guru-guru saya ini menganggap saya ini sebagai teman. Terus juga kalau ngajar juga jelas gitu, tidak menuntut hanya nilai, tetapi si guru juga berusaha untuk membuat anak-anaknya paham. Ya. Nah akhirnya saya meminta guru-guru Fikar School ini agar mengajarkan anak-anak bukan untuk mengejar kurikulum, apalagi mengejar nilai, tapi buatlah anak agar mereka memahami apa yang mereka pelajari. Jadi jangan terburu-buru gitu. Kalau anak memang belum menguasainya sudah, jangan dipaksa. Siapa beda-beda. Benar. Kasih mereka waktu, kasih mereka kesempatan gitu. Kalau mereka kita paksa terus kamu habis sekolah nih karena kamu nggak paham juga. Biasanya kan ada yang dibimbel kan. Ya, pulang sekolah ketemu lagi dengan saya. Remedial. Benar, remedial. Ini kan kasihan anak gitu. Udah dari pagi sampai sore ditambah remedial. Kalau saya digitukan, saya langsung kabur itu. Ya karena apa ya? Karena saya akan merasa kok belajar ini makin kesini makin menjenuhkan gitu. Karena anak-anak juga bisa jenuh. Anak-anak emang robot gitu. Yang tinggal diinstal ya. Segala hal gitu terus langsung bisa langsung menguasai, kan nggak seperti itu. Terus dipaksakan harus menguasai. Iya benar. Kita kan butuh waktu juga. Kita butuh space juga gitu kan untuk menguasai sesuatu hal. Nah di sini kan kita harus melihat bahwa setiap anak ini berbeda gitu. Berikanlah anak-anak ini kesempatan gitu untuk menguasai pelajarannya. Apalagi kalau jumlah pelajarannya banyak seperti zaman ini gitu kan. Berarti Bapak waktu itu arahnya ke non formal karena tidak ingin membebankan anak atau bagaimana? Benar, karena tujuan saya kalau saya di ranah formal, ya sama aja kayak zaman saya dulu sekolah gitu. Saya memaksakan anak untuk menguasai segala hal, tetapi dengan cara paksaan, bukan dengan cara yang baik gitu. Sama aja. Iya benar, sama aja. Iya. Karena sulit untuk diakali gitu. Makanya saya masuk ke ranah non formal yang kebijaksanaan pemerintah itu masih fleksibel. Nah di situ saya bermain di ranah non formal. Jadi Fikar School ini saya dirikan di ranah non formal agar saya dapat berkreasi gitu, melakukan inovasi gitu, di dalam bidang pendidikan tanpa adanya rasa was-was gitu atau ketakutan pemerintah ini benar-benar di belakang saya gitu, memantau saya gitu. Iya, bisa membuat sebuah sekolah yang memang sesuai dengan idealis Bapak. Benar. Karena kalau saya membuat sekolah bukan karena rasa idealisme, ya buat apa? Saya aja dulu udah benci sekolah, saya bikin hal yang sama gitu.
Nah itu kan berarti nggak fair dong Iya. buat anak-anak kita. Nah makanya di Vicar School ini saya berusaha saya tidak melakukan hal-hal yang sama lagi. Gitu. Nah makanya ketika saya mendirikan Vicar School ya banyak orang-orang yang mencibir, banyak orang-orang yang meremehkan, ini sekolah apaan sih? Iya. Temanya kan homeschooling, Pak. Ya Awalnya itu gitu. tema genre di awal aja sih. Iya. Karena apa ya? Saya kan bukan orang pendidikan. Terus saya mencari tahu gitu. Saya berusaha mencari tahu mana nih apa namanya tipe atau jenis sekolah yang mendekati idealisme saya. Ketemu lah itu. Baru ketemunya homeschooling. Nah, karena saya belum tahu lagi Yang lain apa gitu yang ya. lain apa lagi gitu. Ya sudah yang ada itu ya udah saya lakukan aja dulu. Ternyata memang banyak pro dan kontranya. Iya. Dulu kan nggak terkenal amat. Benar. Tahun 2006 Benar, 2006-an. Wah katanya homeschooling ini membuat anak tuh jadi nggak bergaul, menjadi kuper, Iya. terus menjadi anak yang bebasnya kebablasan, hanya sekolah artis, Iya. ya kan? Saya kaget juga waktu awal mendengar hal ini, gitu. Apalagi ditambah, ya masa sih orang tua yang nggak punya skill menjadi pendidik harus jadi gurunya, kan kasihan anak-anak. Wah tambah lagi saya takut gitu kan. Akhirnya pas saya mencari tahu, ternyata bisa kok. Diakalin. Diakalin dengan cara-cara yang lain. Nah disitulah akhirnya saya mau mulai nih Vicar School dengan niat di awal agar saya bisa berkontribusi gitu di dunia pendidikan di Indonesia. Ya meskipun ya banyak orang mencibir, banyak orang meremehkannya, sudah. Saya bismillah aja. Karena ini untuk hal yang baik, kenapa saya harus mendengar gitu kan cibiran atau diremehkan oleh orang lain gitu. Nah, akhirnya ya sudah. Saya mendirikan Vicar School, saya berusaha belajar secara otodidak ya mengenai dunia pendidikan yang menjadi idealisme saya. Ya makanya di awal-awal ya cukup struggle karena masih bisa dibilang kayak gado-gado gitu. Jadi apa yang menurut saya benar saya langsung implementasikan. Akhirnya ya ada yang berhasil, ada yang enggak. Masih meraba-raba ya. Iya masih meraba-raba gitu. Tetapi nggak masalah. Yang penting kan saya tidak menjerumuskan anak. Saya tidak membuat anak itu yang tadinya baik menjadi kurang ajar. Tapi core-nya udah dapet Pak ya. Iya, core-nya udah dapet gitu. Ya, tapi implementasinya yang masih gado-gado, masih mencari tahu gitu kan. Nah akhirnya saya melihat ternyata memang benar tidak ada anak yang bodoh. Setiap anak itu pintar. Bayangin waktu itu saya sempat mendapatkan cerita dari calon orang tua murid, Pak Doni, saya ingin menitipkan anak saya di Vicar School. Kenapa? Ini anak saya Pak kurang ajar, nggak bisa diatur Pak. Ya, udah segala jenis sekolah, ya kita datangi Pak, dan dia hanya bertahan itu hitungan bulan. Akhirnya pindah sekolah, kayak pindah halte bis coba. Nah di sini kan saya juga kaget juga, ya anak apa manusia atau bukan gitu. Saya dulu nakal tapi nggak gini-gini amat gitu kan. Nah akhirnya ya saya penasaran dong apa yang diceritakan oleh orang tua tersebut kan. Kok nih anak ya mohon maaf ya hancur banget gitu. Iya dalam perspektif orang tuanya ya. Iya. Kok dia nggak bisa menceritakan hal yang positifnya satu pun gitu. Sedikit ya. Padahal anak kandung sendiri coba. Karena kadang kita sebagai orang tua lebih gampang mencari kelemahan anak, kekurangan anak dibandingkan kelebihan anak. Bayangin coba. Seharusnya kan sebagai orang tua kita harus lebih gampang mencari kelebihan anak, potensi anak. Agar apa? Agar anak itu kita selalu berikan motivasi gitu. Untuk mengangkat potensinya dan kelebihannya. Tapi kalau orang tua aja meremehkan bagaimana coba? Ya nak, kamu mau jadi orang kaya,
nilai matematika kamu jam 4. Fokus pada kekurangan. Iya, fokus pada kekurangan. Padahal mungkin bahasa Inggrisnya 10 gitu kan. Benar. Atau sosialnya 10. Ya bayangin coba kita dari kecil dinasihatin orang tua kayak gitu. Iya. Ya gimana kita sudah besar ini menjadi anak yang percaya diri gitu. Oh, berarti yang anak tadi itu gimana kok kondisinya gitu? Ya pokoknya disebutnya anak yang kurang ajar, anak yang nggak memikirkan masa depannya. Tapi kondisi sebenarnya normal. Ya waktu saya ketemu kan dia penasaran tuh. Pak, tolong dong dibuat janji gitu. Jaga. Saya mau ketemu dengan anak bapak. Saya penasaran gitu. Iya. Nah, akhirnya boleh Pak. Kayaknya orang tua senang banget tuh. Biar mungkin dalam pikiran ditambahin gitu. Iya. Marah-marahin juga. Siapa tahu Pak Doni bisa menyelesaikan masalah saya gitu kan. Nah akhirnya udah saya dipertemukan lah dengan anaknya. Tapi saya minta orang tuanya jangan datang. Cukup anaknya dengan saya karena anaknya udah usia remaja. Saya pikir tanpa didampingi juga bisa. Nah, akhirnya ketemulah saya dengan si anaknya. Terus waktu pas awal ketemu saya langsung tembak. Nah, apa nak cita-cita kamu nak? Apa nih tujuan hidup kamu? Si anaknya itu tertegun gitu melihat saya. Kok Pak Doni tiba-tiba di awal langsung menanyakan cita-cita saya, tujuan hidup saya. Emang orang tua saya cerita apa Pak tentang saya? Udah, ngapain sih kita bahas apa yang orang tua kamu ceritakan ke saya? Terus buat saya semuanya masa lalu. Ya, sekarang kita fokus ke masa depan. Oh gitu Pak? Iya. Kalau cita-cita saya ingin ini Pak punya showroom mobil. Oh, punya showroom mobil? Iya Pak Doni. Karena apa kamu kok bisa punya keinginan seperti itu? Saya suka dunia otomotif Pak. Saya sering nongkrong di bengkelnya teman saya. Makanya saya ada keinginan nanti pas kuliah saya mau masuk ke teknik mesin. Wih, keren tuh. Kamu ini udah bicara sama orang tua kamu? Belum Pak. Kenapa nggak dibicarain? Males Pak. Nanti ketemu tiap hari ya? Iya. Karena apa ya? Karena kalau dia ketemu sama orang tuanya nggak ada dinasihatin terus. Ya bosen lah anak. Bagaimana anak mau diskusi sama kita? Kalau pas ketemu sama kita terus cari kesalahannya. Sebagai orang tua gitu. Iya. Kan anak jadi males mau cerita tentang cita-citanya, masa depannya. Dan akhirnya si anak itu waktu pas saya tembak di awal, apa cita-cita kamu, apa tujuan hidup kamu, kaget. Karena dia belum pernah menemukan selama hidupnya. Udah remaja itu. Udah remaja. 15 tahun kan katakan. Benar. Nah akhirnya ketika dia menceritakan tentang masa depannya, apa yang dia inginkan, dia tuh benar-benar kayak orangnya antusias gitu bicaranya. Dia benar-benar beda lah aura pas sebelum masuk ke ruangan dan setelah keluar ruangan itu berbeda banget. Sebelum dia mau masuk ke ruangan, saya lihat mukanya udah ini mau diapain lagi gitu. Udah sedikit ini. Iya. Karena ya dia sudah mungkin merasakan pengalaman pahit gitu ketemu orang-orang yang dari dunia pendidikan katanya, tetapi bukan bisa membangkitkan potensinya dia, malah menjatuhkan dia. Ngubur. Karena dia selalu dianggap anak yang bermasalah. Nah disinilah kita nggak sadar gitu, anak kita sebut masalah itu kadang dari cara kita memperlakukan mereka. Coba kita memperlakukan mereka dengan baik. Kita selalu berpikir yang positif pada anak. Anak berbuat kesalahan, ya wajar lah kita aja orang dewasa sering berbuat kesalahan. Masa anak nggak boleh? Masa anak dan remaja harus selalu sempurna gitu? Yang salah cuma kita doang. Iya. Yang boleh itu orang tua doang. Iya benar. Nah itu kan kurang adil dong, ya kan? Nah makanya kita coba memperumpamakan diri kita ini sebagai seusia mereka gitu. Bagaimana sih mereka mengalami situasi dan kondisi yang harus mereka rasakan setiap hari gitu. Coba kita berpikir seperti mereka, akhirnya nanti akan timbul empati gitu.
Tetapi kalau kita hanya memiliki cara pandang satu arah aja, hanya menurut kita, katanya itu benar ya. Iya, dan akhirnya ya anak selalu dalam posisi yang lemah gitu. Nah ini kan yang harus kita ubah gitu pola pikir kita, ya terutama orang tuanya dulu. Jangan kita menginginkan bahwa sekolah lah yang harus membuat anak saya sukses. Orang tua kan udah bayar uang pangkal, udah bayar uang SPP. Jadi kan itu udah urusannya orang sekolah lah. Mereka lebih expert, mereka lebih ahli. Nah, kalau cara berpikir kita seperti itu sampai kapanpun, saya jamin ya, anak itu nggak akan sukses. Karena saya belum pernah menemukan orang-orang yang saat ini sukses, orang tuanya masa bodoh. Saya belum pernah menemukan. Coba deh sebutin gue kalau tahu. Iya, nggak ada. Saya pernah membaca kisah tentang Michael Jordan, seorang pebasket yang fenomenal lah ya. Itu ayahnya tuh sungguh luar biasa supportnya gitu pada diri Michael Jordan. Sampai apa coba? Sampai saking seorang Michael Jordan ini terkesan gitu ya dengan hubungan dia dengan ayahnya. Pas dia dewasanya, pas dia lagi di puncak-puncak prestasinya, ketika ayahnya meninggal, itu Michael Jordan memutuskan untuk pensiun dini, bayangin. Karena dia tidak ada motivasi lagi, ayahnya sudah meninggal. Nah seharusnya kan kita belajar dari situ gitu. Kan contohnya udah ada gitu, sosok seorang Michael Jordan gitu kan, seorang pebasket yang intinya fenomenal prestasinya gitu. Belum ada yang bisa menyamai loh sampai saat ini. Dia emang belum ada lah gitu. Belum ada. Nah tapi kita cari tahu bagaimana sih sosok seorang Michael Jordan ini bisa menjadi orang hebat. Ternyata ada peran orang tua loh. Nah di sini kan kita seharusnya belajar gitu, menjadi orang tua seperti orang tuanya Michael Jordan. Nggak perlu ilmu roket kok.